Pemirsa, bencana banjir bandang menerjang kawasan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Minggu 4 April 2021. Akibat bencana ini, puluhan warga meninggal dunia, ratusan rumah mengalami rusak berat dan terputusnya jembatan penghubung antar desa. Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada Minggu 4 April 2021 lalu. Banjir yang berasal dari luapan sungai dan hujan deras di wilayah ini merendam lebih dari 20 desa di 5 wilayah kecamatan. Akibatnya hampir 1.000 kepala keluarga terdampak dari musibah ini. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dirilis pada 5 April 2021, 76 orang meninggal dunia, 40 orang dinyatakan hilang dan sebanyak 829 kepala keluarga mengungsi. Tak hanya merenggut korban jiwa, banjir bandang juga menyebabkan puluhan rumah warga rusak berat dan memutuskan jembatan penghubung antar wilayah seperti kantor BPBD dengan ibu kota Kabupaten Malaka. Terputusnya akses jalan membuat proses evakuasi korban terhambat dan pengiriman bantuan seperti logistik serta alat berat dari pemerintah pun juga terhambat. Ya, untuk mengetahui sebenarnya faktor apa saja yang menyebabkan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, saat ini kami telah terhubung dengan Bapak Raditya Jati selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat pagi Pak Radit, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas, terima kasih Mas Andrew, apa kabar? Selamat pagi para pemirsa DAI TV, terima kasih atas waktunya. Baik, kita langsung saja berdiskusi mengenai bencana yang terjadi di NTT dan NTB. Pak Radit, sebetulnya apa saja Pak penyebab besar yang membuat banjir bandang di NTT Pak? Apakah pure 100% karena perubahan iklim global seperti badai tropis Seroja, Pak Radit? Baik, terima kasih Mas Andrew. Jadi kalau catatan dari kami pemicunya memang masalah cuaca ekstrim yang telah disampaikan oleh BMKG bahwa memang itu ada siklon yang mendekati wilayah NTT dan dapat memberikan dampak kepada eh, banjir bandang maupun juga tanah longsor. Saya rasa itu memang menjadi murni, memang pemicunya adalah masalah cuaca ekstrim, didukung juga dengan masalah wilayah yang memang memiliki potensi terhadap longsor dan banjir bandang. Demikian Mas Andrew. Baik, jadi memang karena cuaca yang sangat ekstrim dan juga wilayah yang juga rentan ya beresiko terhadap terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor, Pak Radit. Betul, jadi kalau catatan kami di pemetaan kajian risiko INARIS dan juga yang disampaikan oleh PVMBG, memang wilayah daerah NTT memiliki tingkat kondisi longsor atau gerakan tanah dari menengah hingga tinggi. Catatan juga terkait dengan beberapa wilayah daerah aliran sungai yang ada di NTT memang memiliki potensi terhadap terjadinya banjir dan banjir bandang kalau memang berada di wilayah daerah aliran sungai yang ada di NTT. Demikian Mas. Jadi memang wilayah hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki kerentanan yang cukup tinggi, berisiko tinggi. Baik, tapi kalau kita berkaca ke belakang, apakah wilayah NTT dan NTB ini juga pernah terjadi bencana yang sama? Karena kita lihat ini cukup cukup berat sekali dampaknya, karena kita tahu ada 4 hingga 6 kecamatan yang terdampak berat, bahkan ada ratusan jiwa yang meninggal dunia dan banyak juga akses-akses jalan yang terputus, rumah-rumah yang sampai rubuh rata dengan tanah, Pak Radit. Baik Mas Andrew, jadi kalau catatan kami bencana pernah terjadi di wilayah tersebut pernah memiliki dampak akibat dari cuaca ekstrim kurang lebih 10 tahun yang lalu. Namun dampaknya tidak sebesar yang kita lihat sekarang ini. Jadi memang kali ini memang yang disampaikan oleh BMKG adalah cuaca ekstrim yang betul-betul memiliki potensi dan memasuki wilayah tropis di mana memang mungkin ini suatu hal yang kita tidak punya pengalaman dalam hal ini. Namun pernah juga terjadi di wilayah Jawa, Jawa Selatan, Jawa Timur juga pernah mengalami cempaka ya. Jadi siklon itu juga pernah terjadi dan memberikan dampak yang besar juga terhadap banjir di wilayah Jawa Timur Selatan di wilayah pesisir. Kalau kita ketahui bahwa memang mengapa wilayah pesisir atau pulau-pulau ini memiliki potensi risiko lebih tinggi dibanding negara-negara mainland atau negara yang memang dataran. Jadi
memang Indonesia negara kepulauan ini memiliki risiko yang lebih tinggi, makanya kita perlu perhatian khusus, terutama wilayah-wilayah pesisir yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap cuaca ekstrim, termasuk selain hidrometeorologi juga masalah geologi dan kegempaan dan tsunami. Tentunya ini menjadi PR kita bersama, bagaimana upaya memahami risiko dan mengenali risikonya dan mengatur strategi apa yang harus kita lakukan dalam membangun keselamatan dan masyarakat khususnya yang memberikan wilayah terpapar terhadap risiko tersebut, Mas Andrew. Baik, ini menjadi catatan juga ya, mengenali dan memahami risiko agar bisa mencegah terjadinya dampak berat jika ada bencana terjadi. Nah, apakah ada pelatihan atau edukasi kesiapsiagaan bencana kepada warga sekitar? Karena warga-warga di daerah NTT dan NTB ini sepertinya masih minim dengan literasi kesiapsiagaan bencana, Pak Radit. Betul, Mas Andrew, jadi tantangan kita adalah bagaimana edukasi dan literasi bencana bisa masuk langsung ke pelosok, langsung ke level keluarga, langsung masuk ke wilayah-wilayah yang kita tidak bisa hanya bicara masalah administrasi, tapi kita memang harus melihat bahwa itu transboundary risk, jadi wilayah memang memiliki risiko dan mereka melintasi lewat lintas batas. Kita bicara ekosistem, kita bicara ekosistem pesisir, kita bicara ekosistem perbukitan atau pegunungan, dan kita juga bicara ekosistem wilayah daerah aliran sungai dan tertentu. Upaya yang telah dilakukan memang pembelajaran bersama Kemendikbud. Kita punya Satuan Pendidikan Aman Bencana yang telah bergerak sejak 2012 bersama Kemendikbud untuk anak-anak khususnya. Namun memang jangkauannya memang PR-nya jangan cukup banyak. Dari 479.000 sekolah yang ada di Indonesia, 75% itu berada di kawasan risiko sedang dan tinggi, dan bisa dikatakan bahwa PR-nya untuk memberikan edukasi literasi, khususnya kita bicara edukasi formal saja, menjadi PR yang sangat besar. Maka intinya kita juga ingin membangun kesadaran publik secara kolektif ini, tidak hanya melalui pendidikan formal, tapi juga non-formal dan informal, artinya dengan ekstrakurikuler, kepramukaan, kemudian edukasi melalui media. Salah satu Mas Andrew ini kami sangat berterima kasih, karena dengan adanya media harapannya masyarakat sudah mulai paham bahwa mereka berada di risiko yang tinggi dan apa yang harus mereka lakukan. Dan belajar dari ini, ayolah kita sama-sama bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasinya, supaya kita tahu apa yang harus dilakukan, simulasinya seperti apa, evakuasinya di mana, dan seterusnya. Saya rasa menjadi kebutuhan kita bersama, tidak hanya pemerintah, dan kita mengajak seluruh masyarakat untuk tetap sadar risikonya apa dan apa yang harus dilakukan. Baik, selain memberikan edukasi kesiapsiagaan terhadap bencana jika terjadi bencana di suatu tempat, apakah ada peringatan dini yang diberikan kepada warga dari BMKG atau BNPB setempat agar mereka juga bisa lebih aware gitu, mereka bisa bersiap-siap 1 hari sebelumnya minimal agar mereka juga bisa tahu apa yang harus mereka lakukan jika bencana terjadi, Pak Radit. Ya, Mas Andrew, sebetulnya sudah disampaikan oleh BMKG dan kami sudah menyampaikan ke pemerintah daerah juga. Namun memang tantangannya adalah ini memang ekstrim ya. Jadi memang upaya yang kita lakukan dengan peringatan dini sudah dilakukan, namun memang karena ini sifatnya memang benar-benar ekstrim, cuaca ekstrim yang mengakibatkan banjir longsor atau banjir bandang ini menjadi besar karena ada material yang terbawa dan seterusnya. Akibatnya memang ini agak kesulitan dalam hal melakukan evakuasi secara mandiri. Namun paling tidak kita sudah memberikan informasi ini, dan saya rasa kalau ini tidak disampaikan mungkin korbannya bisa lebih banyak, Mas Andrew. Jadi kami melihat bahwa adanya peringatan dini ini menjadi salah satu pintu masuk pemerintah daerah bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Dan memang ini harus menjadi pembelajaran kita yang cukup berharga, bagaimana memahami prediksi yang disampaikan oleh BMKG betul-betul dapat dilaksanakan dengan baik, dan khususnya pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di wilayah yang terdampak. Demikian, Mas Andrew. Baik, kalau kita berbicara mengenai wilayah atau area-area di daerah NTT atau NTB, kita tahu ada beberapa yang terdampak sangat berat seperti di Adonara, kemudian di Lembata yang akses ke sana pun juga sulit untuk memberikan bantuan logistik dan mengevakuasi warga. Nah, selain di daerah-daerah
yang terdampak berat saat ini, apakah ada daerah-daerah lain juga yang mungkin akan terjadi badai siklon tropis juga, Pak Radit, atau zona merah? Ya, kalau kita perhatikan dari informasi dari BMKG, terus terang kan ada 2 siklon yang memang sekarang dalam proses 99.0S dan 99S yang sekarang bergerak di NTT, NTB, dan satu lagi yang sekitar wilayah Pulau Jawa dan Selatan ya, jadi Jawa Selatan dan Bali. Dan kita lihat dampaknya memang ini yang paling besar yang terjadi di wilayah NTT dan NTB ini. Kalau kita perhatikan sekali lagi, cuaca ekstrim ini adalah pemicunya. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya dampaknya apa? Yaitu banjir bandang, gerakan tanah ataupun longsor ini menjadi perhatian. Jadi kami menghimbau juga seluruh masyarakat pahami risikonya. Kajian risiko bencana dapat dilihat di BNPB dan bisa mengenali risikonya dengan aplikasi sangat mudah. Dan tentunya pemerintah daerah yang menjadi partner dari kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, bagaimana memahami risiko ini bisa tertularkan kepada masyarakat. Khususnya Baik. dalam standar pelayanan minimum yang setelah ditetapkan oleh Permendagri 101/2018 bahwa pemerintah daerah khususnya mempunyai komitmen untuk memberikan informasi ancaman kepada masyarakat. Kedua, dalam hal kesiapsiagaan, dan ketiga dalam penanganan darurat bila mana terjadi bencana. Saya rasa ini PR kita bersama Mas Andrew, khususnya wilayah Indonesia yang sangat luas ini dengan negara kepulauan yang memiliki ancaman banyak sekali terhadap bencana. Baik, Pak Radit, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan menarik ini karena saya ingin masih bertanya bagaimana keadaan para pengungsi di sana. Namun usai jeda ya, Pak Radit. Terima kasih Mas Andrew. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.